Halo, selamat datang di Pengen Jadi Manajer by Figuran. Segmen kali ini adalah segmen rekomendasi squad yang akan berbeda dengan segmen rekomendasi sebelumnya karena hari ini gue sebagai host Azam akan menghadirkan satu persatu manajer FPL dan mereka akan berikan 3 pemain rekomendasi yang mereka rasa bakal dapat poin banyak di game week selanjutnya. Dalam episode kali ini berarti game week ke-21. Hari ini gue udah kedatangan Tiko, manajer dari Mamang Lumpia. Halo Tiko. Halo. Sebelum Tiko merekomendasikan mainnya, sedikit informasi bahwa transfer deadline pada game week ke-21 itu ada di hari ini, Sabtu 30 Januari jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian yang belum masukkan pemain ke dalam squad kalian untuk minggu ini, kalian masih punya waktu beberapa jam, dan kalau bingung mau siapa, kalian bisa nonton video sampai habis. Kita langsung masuk ke rekomendasi pemain pertama dari Tiko. Silakan Ko. Oke, ini gue merekomendasikan beberapa pemain yang bisa jadi pertimbangan teman-teman manajer semua di pekan ini dan pekan selanjutnya. Jadi gue ngerekomendasiin field player ya di sini. Kalau kiper kan kadang nggak seru nih. Gue rekomendasiin beberapa field player yang kira-kira masih bisa kepake buat beberapa pekan ke depan lah ya. Yang pertama nih ada Cancelo, defender Manchester City yang memang lagi naik daun di pekan kemarin dan pekan-pekan sebelumnya juga gitu ya. Cuma puncaknya kemarin ya. Karena dapat poinnya lumayan tinggi, 14 poin. 17. Dapat 17 poin. Terus juga ini sebenarnya rada mainstream ya. Maksudnya banyak yang akan punya. Cuma kalau misalkan lo, sebenarnya gue punya beberapa nama sih selain ini ya di posisi defender ini. Di posisi fit player, lebih tepatnya di defender ini selain Cancelo ada beberapa nama lain. Cuma gue sangat merekomendasikan Cancelo karena memang City sedang sedang bagus jadwalnya dan memang lagi momentumnya City juga ya, naik ke puncak klasemen dan menyisakan 1 pertandingan. Ya. Jadi ini waktu yang tepat buat mendatangkan pemain City. Ini bisa jadi salah satu alternatif lah. Maksudnya sering juga kok dia mainnya nggak terlalu, walaupun kadang-kadang Pep nggak main dia di rotasi, cuma sering lah, nggak sampai absen sampai 3 pertandingan, 2 pertandingan gitu ya. Mungkin sekarang lagi waktunya Cancelo kali ya. Waktunya Cancelo. Oke, lanjut ke pemain selanjutnya Ko. Yang kedua nih juga masih City nih. Masih City lagi. Dengan ketidakhadiran Kevin De Bruyne, otomatis Gundogan yang akan memegang lini tengah dari permainan City. Dia jadi tumpuan juga nih setelah KDB lagi cedera ya. Kenapa Gundogan? Ya sudah terbukti sih di 2 pertandingan ya. 2 pertandingan terakhir poinnya cukup besar, menuai poin cukup besar juga. Dan harganya juga termasuk murah untuk ukuran seorang gelandang ya. Iya benar. Untuk ukuran seorang gelandang cuma 5,8 dan dia sekarang malah jadi pilarnya ini ya, jadi pilarnya City. Jadi ya kenapa tidak lagi kalau bukan City. Ini gue punya, kalau di gelandangnya sebenarnya ada banyak banget alternatif lain selain si Gundogan ini. Kalau lo mau rada radikal, rada beda sendiri dari teman-teman lo, kan biasanya kita kalau misalkan main liga bareng sama teman, maunya tim kita dapat poin besar, tim teman kita poinnya nggak terlalu besar gitu kan, biasa aja. Iya dong. Salah satunya mungkin bisa dicoba buat pekan ini ya, atau buat buat pelapis itu ada Matheus Pereira juga dari West Brom. Iya, Matheus Pereira bisa jadi diferensial ya. Bisa jadi pembeda. Soalnya kalau Gundogan mungkin pasti banyak banget yang transfer nih di pekan ini. Pasti. Atau pekan kemarin. Iya, karena 2 pekan mainnya cakep. Mainnya cakep banget. Nah, jadi kalau misalkan lu mau rada beda dikit, bisa coba Pereira. Kalau mau beda, ya boncos ditanggung sendiri lah ya. Pekan ini Gundogan lawannya Sheffield United nih di kandang City. Iya, itu juga. Dan kita nggak tahu ya, kemungkinan sih karena materi pemain yang cukup beda antara City dengan
MU ya. Walaupun kemarin Sheffield bisa menang lawan MU, cuma kalau ngelawan City kayaknya belum tentu gitu. Kita lanjut ke pemain selanjutnya. Nah, yang ini sebenarnya di posisi penyerang ini gue rada bingung milih mana yang paling baik gitu ya di antara pilihan-pilihan striker yang ada, karena yang bagus-bagus lagi pada cedera dan underperform beberapa, kayak Danny Ings, terus C. Adams, terus Gabriel Jesus ya dari City. Kalau misalkan tadi gue masukin Gabjes, kayaknya tiga-tiganya jadi City semua ya. Cuma nggak gue pilih karena buat gue sepanjang musim ini striker yang paling worth the price itu cuma Kane. Harry Kane ya? Iya, cuma Harry Kane. Cuma karena Harry Kane lagi cedera. Nah itu dia, kita harus cari penggantinya karena dia harganya mahal. Kalau nggak diganti sayang banget. Apalagi kalau lebih dari 4 pekan gitu kan nggak main, gila. Waduh, sayang lah pokoknya kalau nggak diganti. Jadi kita harus nyari penggantinya nih. Nah penggantinya buat gua yang sekarang lagi baik ya sekarang ya, itu adalah Ollie Watkins. Kenapa nggak Bamford? Kenapa nggak siapa, Callum Robinson mungkin kalau mau nyoba? Gua pakai Callum Robinson, ayo siapa yang pakai gua? Kenapa nggak mereka? Apa ya? Buat gua ini sebenarnya penyerang tuh nggak jadi fokus utama ya. Kalau buat gua biasanya juga kadang striker cuma pakai satu gitu kan, cuma satu, nggak sampai, kadang-kadang aja 3 gitu ya kalau lagi jadwalnya bagus banget. Gue lebih menekankan banyaknya di midfield, jadi di depan ini mungkin lebih kayak buat lengkapin aja, jaga-jaga jadwal juga, ngeliat jadwal juga. Kalau nggak ada pemain yang oke di tengah, jadwalnya lagi nggak bagus, ya udah nih masuk nih pemain-pemain striker, salah satunya adalah si Ollie Watkins. Ollie Watkins kenapa gue masukin, karena dia ini sebenarnya cukup oke sebagai striker di Aston Villa, dan tidak ada pilihan lain juga Aston Villa strikernya selain si Ollie Watkins. Cuma kurang tajam kadang-kadang. Padahal tengahnya Aston Villa tuh cukup oke gitu. Dia dapat asupan bola yang cukup banyak, cuma penyelesaiannya aja yang kadang emang kurang maksimal lah. Kurang maksimal. Kalau misalkan diperhatikan nih sebagai seorang striker gitu ya, sampai paruh musim baru 8 gol, ini cukup kurang gitu ya. Cukup kurang sekali. Cukup kurang nih, cuma karena nggak ada pilihan lain juga. Sebenarnya ada striker yang lumayan bagus akhir-akhir ini kan, si Antonio Firmino. dari West Ham. Antonio. Oh, Antonio. Gue kira Firmino. Buat kalian yang pengen Antonio juga sebenarnya bagus, karena kan pekan ini mereka bakal lawan Liverpool. Sedangkan Liverpool back tengahnya lagi pada cedera semua nih. Awal-awal Van Dijk cedera, terus Joe cedera, sekarang back tengah dadakannya cedera juga nih si Fabinho. Iya. Tinggal misalkan pemain-pemain junior di back tengah. Sebenarnya ini bisa jadi apa ya? Jadi momentum buat kalian yang punya Antonio atau pengen masukin Antonio, karena Liverpool pertahanannya akan sangat rapuh. Gue punya Antonio, tapi gue nggak akan memainkan dia karena gue support Liverpool. Support Liverpool akan clean sheet. Ya itu juga bisa ya, salah satunya Antonio. Tapi gue lebih memilih Watkins sih, karena pasangan asupan bolanya lebih lancar kalau Aston Villa ke depan nih. Karena gelandangnya kan si Jack Grealish ya, faktor Jack Grealish-nya itu yang sering banget ngasih umpan-umpan yang bagus buat si Watkins, cuma kurang bisa dimaksimalkan nih sama si striker satu ini. Apalagi mereka bakal lawan Southampton yang di beberapa laga terakhir kurang bagus kan ya. Iya, lagi kurang bagus performanya juga Southampton. Jadi ini bisa jadi opsi ya si Watkins atau Antonio kalau mau. Kalau dari gue mungkin si Watkins. Ini juga bisa jadi pelapis striker kalian. Jadi nggak perlu pusing lagi untuk beberapa pekan ke depan gitu. Oke, thank you Diko atas 3 rekomendasi pemainnya untuk pemain lain yang mungkin masih bingung untuk memilih siapa pemain yang pengen mereka masukin. Buat kalian yang suka sama konten kita hari ini, rekomendasi pemain, kalian bisa langsung subscribe YouTube kami, like dan share ke teman-teman lain yang main FPL. Dan mungkin butuh pencerahan untuk memasukkan siapa di game ini, karena sejujurnya kami sendiri juga
juga bukan expert banget ya. Kita bukan expert FPL, tapi kita di sini hadir untuk memberikan opsi pemain yang bisa kalian pilih. 3 pemain ini di minggu depan akan dipertanggungjawabkan oleh Tiko. Apakah 3 pemain ini akan mendapatkan hasil yang baik? Kita lihat saja. Kalau hasilnya bau-bau, berarti emang pilihan Tiko bau-bau aja minggu ini. Thank you buat kalian yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di rekomendasi pemain selanjutnya. Gue Azam dan Tiko pamit. salam panah hijau.